Tahu peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peradaban yang bersumber dari banyaknya sujud, dari banyaknya salat, dari banyaknya menangis untuk Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan tawadhu, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, innama ana abd, aku adalah hamba, aku makan, akul kama yakulul abd, ajlis kama yajlisul abd, aku makan seperti makannya seorang hamba sahaya, aku duduk seperti duduknya seorang hamba sahaya. Datang salah seorang yang tadinya belum masuk Islam, Adi bin Hatim, dan beliau salah seorang buronan atas kejahatan perangnya. Dia menyerah, datang ke masjidnya Rasulullah. Rasul langsung berdiri menyambut dia, diajak ke rumahnya. Tatkala sampai ke rumahnya, Adi bin Hatim bilang, waktu saya mau masuk rumah, ternyata ada satu nenek tua menghadang Rasulullah. Dia punya hajat. Nabi meladeni, berdiri sampai lama dengan nenek tersebut sampai ditunaikan hajatnya nenek itu. Demikian simpel, demikian mudah, demikian tawadhu. Kemudian saya diajak ke rumahnya. Di rumahnya cuma ada satu tempat duduk, sisanya tanah. Maka dia berikan tempat duduk itu, tilam itu diberikan kepada saya, duduk di sini, dan Rasulullah langsung duduk di tanah. Peradaban, adab, akhlak, tawadhu, kesucian hati, niat kebaikan kepada semua manusia, berharap hidayat mencapai semua manusia. Ini peradaban yang sejati. Peradaban ketika Rasulullah sampai dalam peristiwa Fatah Makkah, masuk ke kota Makkah bersama para pasukan dalam peperangan tersebut, dalam jihad tersebut. Lantas tatkala masuk kota Makkah, lihat di pinggir jalan kota Makkah ada seekor anjing betina, baru saja melahirkan anak-anaknya, bayi-bayinya, dan bayi-bayinya sedang menyusu kepada dia, dan dia tidak bisa bergerak, anjing betina tersebut. Ketika Nabi melihatnya, dan anjing itu terlihat gusar karena pasukannya para sahabat yang demikian penuh karisma dan cukup banyak, maka Rasulullah tugaskan satu sahabat turun dari kudamu, berjaga dekat anjing tersebut, dan halau sahabat yang ingin mendekat agar mereka jalan agak menjauh, agar anjing itu merasa aman, tidak merasa risau, tetap merasa tenang. Ini peradaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa keamanan bahkan terhadap hewan dan binatang. Peradaban apa yang mengancam dunia dengan senjata pemusnah massal? Itu bukan peradaban, primitif. Apabila seseorang ingin berbangga dengan sesuatu yang dia punya, maka buatlah alat bukan pemusnah massal, pembangun massal, pemberi makan massal, pemakmuran massal, penghidupan massal, pemberi manfaat massal, membunuh manusia secara masif dan mengancam dengan alat yang bisa melakukan pembunuhan secara besar. Peradaban apa di situ? Wallah, sebaik-baiknya peradabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peradaban ini carilah di masjid, carilah dalam sujud, carilah dalam qiyamul lail, carilah di dalam linangan air mata yang kita panjatkan di tengah malam. Carilah peradaban ini di dalam kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq terbangun dari tidurnya, istri beliau terbangun dari tidurnya di tengah malam melihat suaminya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada di ranjang. Maka dia cari, ternyata dia berada di pojok ruangan, terduduk di lantai sambil mendekapkan wajahnya di kedua lututnya, menangis. Maka ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Maka beliau menjawab, aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peradaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudaraku, umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, yang bersyahadat kepada Nabi Muhammad, yang di dalam setiap salat bersolawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kapan terakhir kamu menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tidak mengenal ini, maka hidupmu hambar.